Salam semesta, hidup itu jalani saja, berserah bukan menyerah. Prinsip-prinsip tawakal. Sahabat, tunjukkan kepercayaan utuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangun kepercayaan itu di atas hati yang bersih. Yakini bahwa Allah Maha Pengasih, sehingga kita menyadari bahwa karunia yang kita peroleh itu atas pemberiannya, dan musibah yang kita derita itu atas izinnya. Sahabat, poin pertama dalam prinsip tawakal yaitu ikhtiar sebelum tawakal. Sahabat, apakah seorang mutawakil perlu berobat atau melakukan terapi untuk menyembuhkan penyakitnya? Dari pertanyaan ini ada 3 jawaban. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap bertawakal orang yang berobat dengan sundutan api dan jampi. Sahabat, adapun orang yang melakukan ramalan nasib berarti dia telah syirik. Yang kedua, Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk berobat, minum obat, meminum air yang didoai, atau berdoa. Yang ketiga, kita diperbolehkan untuk melakukan terapi selain yang dilarang, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Melakukan terapi itu boleh saja selama tawakal kita tidak terganggu dan kita tidak meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah terapi, bukan Allah. Allah adalah Tuhan yang menurunkan penyakit beserta obatnya. Bahkan Allah mampu menjadikan obat sebagai sebab musibah. Poin kedua dalam prinsip tawakal yaitu bertawakal sambil memohon agar dicukupi. Jika kita berkata, aku bertawakal kepada Allah agar aku dicukupi, maka pernyataan kita mengandung 2 maksud. Maksud yang pertama yaitu jika kita bertawakal, maka kita berharap agar Allah menolong kita dalam melewati semua ujian, cobaan, kerisauan, kegundahan, dan kita memasrahkan kepadanya apapun yang akan terjadi pada kita. Yang kedua, kita meyakini bahwa jika kita sudah memohon kepada Allah agar dicukupi, pasti Allah akan mencukupi kita. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan hewan buas, kita berkata, aku sudah bertawakal, hewan itu pasti tidak akan memangsaku. Atau dalam urusan harta, mencari rezeki, misalnya kita berkata, harta yang selama ini aku raih dengan bekerja keras, kini aku tidak perlu lagi bersusah payah untuk meraihnya karena aku sudah bertawakal. Dengan kata lain, kita menjadikan tawakal sebagai sebab utama dalam meraih keinginan. Sahabat, bertawakal tidak selamanya menjadi sebab atas terpenuhinya keinginan. Ada kalanya seorang mutawakil dicukupi, ada kalanya tidak. Misalnya, Nabi Yahya alaihissalam, beliau dibunuh atas permintaan wanita jahat. Kepala beliau dipenggal dan ditaruh di atas nampan. Apakah beliau tidak bertawakal? Lalu, contoh lain Nabi Zakaria, beliau juga terbunuh, dibelah dengan gergaji. Apakah beliau tidak bertawakal? Demikian pula yang dialami nabi-nabi lainnya. Beliau disiksa, bahkan dibunuh. Apakah beliau tidak bertawakal? Sahabat, mereka itu merupakan sosok agung yang paling benar dalam bertawakal. Kita harus sadar bahwa bertawakal itu berserah diri kepada Allah dan merasa nyaman bergantung padanya. Lalu kita meridhoi takdir yang telah ditentukan pada kita. Allah bebas melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Sahabat, poin ketiga dalam prinsip tawakal yaitu bertawakal dalam menginfakkan harta. Orang yang paling berhak dalam menerima derma yaitu orang yang menutupi kesusahannya, sanak keluarga, orang-orang soleh yang bertawakal, dan sahabat-sahabat saudara-saudara yang membutuhkan bantuan.
Sahabat, jika kita bertemu dimanapun, kapanpun dengan seorang yang memerlukan bantuan, maka ulurkanlah tangan kita agar kesusahan mereka cepat teratasi. Rasulullah SAW bersabda, zuhud bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal atau membuang-buang harta. Zuhud adalah meyakini bahwa karunia yang ada di sisi Allah lebih menjamin daripada harta yang ada di tanganmu. Dan ketika ketimpa musibah, engkau lebih bahagia dengan pahala yang ada di baliknya daripada memohon agar musibah itu cepat berakhir. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, jika ada yang bertanya, apakah bertawakal kepada Allah berarti mengadakan sebab-sebab atau meniadakan sebab-sebab itu sendiri? Maka jawabannya adalah sebagian besar meniadakan sebab-sebab dan berjalan menuju sang penyebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan merasa tenang bersamanya. Sahabat, jaminan akan dicukupi hanya berlaku bagi sebagian manusia, sehingga perkataan seorang mutawakil, cukup Allah lah sebagai penolong bagiku, dan penegasan Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupi keperluannya. Itu merupakan sebuah kekhususan, dan tawakal merupakan sebab kekhususan itu. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.